Halo, perkenalkan nama saya Evi Gita Tampu Bolon dengan NIM 1203111120. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode membaca permulaan. Apa itu membaca permulaan? Membaca permulaan merupakan program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan membaca permulaan di kelas awal pada saat anak-anak mulai memasuki bangku sekolah. Pengajaran membaca permulaan pertama bertujuan agar siswa memiliki pengetahuan dasar yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membaca bahasa Indonesia. Kedua, pengajaran diarahkan untuk memperkuat kemampuan berbahasa lisan siswa. Untuk mencapai tujuan pertama, diajarkan sistem bunyi yang terdapat dalam bahasa, pola tata bahasa sederhana, kosakata, makna kata yang berhubungan dengan kalimat maupun wacana. Bahan pengajaran diusahakan adalah bahan yang akrab dengan lingkungan siswa. Ada beberapa metode membaca permulaan. Yang pertama, metode abjad atau alfabet. Yang kedua, metode eja atau spelling method. Yang ketiga, metode suku kata atau syllabic method. Yang keempat, metode kata atau word method. Yang kelima, metode kalimat atau global atau sintaksis method. Dan yang keenam, metode SAS atau structural analytic syntactic. Baiklah, kita akan masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu metode abjad atau alfabet. Yang dimaksud dengan metode abjad atau alfabet ialah metode pengajaran dengan memperkenalkan huruf yang harus dihafalkan dengan dilafalkan menurut bunyinya dalam abjad. Huruf yang telah dilafalkan itu kemudian dirangkaikan menjadi suku kata. Suku kata menjadi kata, dan kata akhirnya menjadi kalimat. Pelafalan tidak dilakukan dengan cara fonetis. Misalnya, huruf B dilafalkan B, dan C dilafalkan C, D dilafalkan D, dan seterusnya. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kelebihan metode ini adalah siswa mengenal tingkatan bentuk bahasa yang paling sederhana. Siswa dapat menghafal bunyi huruf yang ada dalam abjad bahasa yang dipelajari. Di samping kebaikan, metode ini juga memiliki kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, siswa mengalami kesulitan apabila menghadapi huruf yang baru karena terbiasa menghafal. Yang kedua, siswa mengalami kesulitan dalam membunyikan diftong dan kluster karena kedua bunyi itu tidak dapat dalam abjad. Yang ketiga, metode ini bertentangan dengan metode inquiry yang justru sangat ditekankan dalam pembelajaran. Yang kedua adalah metode eja atau spelling method. Metode eja adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pendekatan yang dipakai dalam metode eja adalah pendekatan harfiah. Siswa mulai diperkenalkan dengan lambang-lambang huruf. Pembelajaran metode eja terdiri dari pengenalan huruf atau abjad A sampai dengan Z, dan pengenalan bunyi huruf atau fonem. Contohnya, huruf B dilafalkan BE, huruf D dilafalkan DE, huruf C dilafalkan CE, huruf G dilafalkan GE, huruf F dilafalkan EF, huruf K dilafalkan KA. Metode yang ketiga adalah metode suku kata atau syllabic method. Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, da, di, du, de, do, dan seterusnya. Contohnya, ba ditambah ca sama dengan baca, ma ditambah ta sama dengan mata, bu ditambah ku sama dengan buku. Yang keempat adalah metode kata atau word method. Metode ini diawali dengan pengenalan kata yang bermakna, fungsional, dan kontekstual.
Sebaiknya dikenalkan dengan kata yang terdiri dari dua suku kata terlebih dahulu. Kemudian mengenalkan suku kata tersebut dengan membaca kata secara perlahan dan memberikan jeda pada tiap suku kata. Hal ini dapat dikombinasikan dengan gerakan tepukan tangan pada setiap suku kata. Tujuannya merangsang motorik anak serta melatih anak mengenal penggalan suku kata. Contohnya, baca buku. Metode yang kelima adalah metode kalimat atau global atau sintaksis metode. Menurut Debdiknas mendefinisikan bahwa metode global adalah cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode global ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Caranya ialah guru mengajarkan membaca dan menulis dengan menampilkan kalimat di bawah gambar. Metode global dapat juga diterapkan dengan kalimat tanpa bantuan gambar. Selanjutnya, siswa menguraikan kalimat menjadi kata, menguraikan kata menjadi suku kata, dan menguraikan suku kata menjadi huruf. Sebagai contoh dapat dilihat bahan ajar untuk metode membaca permulaan yang menggunakan metode global. Yang pertama, memperkenalkan gambar dan kalimat. Yang kedua, menguraikan salah satu kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata, dan kata menjadi huruf-huruf. Metode yang terakhir adalah metode struktural analisis sintesis atau SAS. Metode SAS merupakan singkatan dari Structural Analytic Synthetic. Metode SAS merupakan salah satu jenis metode yang biasa digunakan untuk proses pembelajaran menulis membaca permulaan bagi siswa pemula. Dalam proses operasionalnya, metode SAS mempunyai langkah-langkah berlandaskan operasional dengan urutan yang pertama, struktural, menampilkan keseluruhan, guru menampilkan sebuah kalimat pada anak. Yang kedua, analitik, melakukan proses penguraian. Anak diajak untuk mengenal konsep kata dan mulai menganalisis kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata, dan suku kata menjadi huruf. Dan yang ketiga, intetik, melakukan penggabungan kembali kepada bentuk struktural semula setelah kalimat diuraikan dari huruf dirangkai menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat semula. Proses penguraian atau penganalisis dalam pembelajaran dengan metode SAS meliputi yang pertama, kalimat menjadi kata-kata, yang kedua, kalimat menjadi suku-suku kata, dan yang ketiga, suku kata menjadi huruf-huruf. Menurut Tarigan dan kawan-kawan, contoh bahan ajar untuk pembelajaran membaca permulaan dengan metode SAS adalah sebagai berikut. Ini mama, ini mama, ini mama, ini mama, ini mama, ini mama, ini mama. Baiklah, sekian dari penjelasan materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.